Selamat pagi teman-teman, atau selamat siang, atau selamat sore, kapanpun video ini kamu tonton. Hari ini saya ingin menurunkan selesai dari optik geometri itu kan, kalau di kelas 11 itu masuk alat-alat optik. Untuk alat-alat optiknya sebenarnya ada banyak, cuman hari ini saya ingin menurunkan persamaan loop aja dan fungsinya untuk apa dan bagaimana penurunannya. Alat optik yang pertama sebenarnya kalau di dalam tubuh kita itu adalah mata. Untuk penjelasan tentang mata, rabun jauh sama dekat, sama presbiopi itu bisa kamu lihat di channel YouTube saya di Deskofisika. Di situ kamu bisa belajar tentang penurunan persamaannya. Bahkan ke pembiasan juga bisa kamu lihat di situ ya. Jadi hari ini saya ingin menurunkan tentang alat optiknya loop. Teman-teman harus tahu sebenarnya berbicara tentang loop, ya fungsinya untuk apa dong? Ya fungsinya untuk melihat benda yang kecil menjadi besar. Jadi kalau misalnya bendanya sangat kecil, setelah kita gunakan mikroskop, harapannya bendanya itu akan besar. Nah, tapi yang kita lihat sekarang itu kan adalah bayangan benda. Nah, jadi bayangannya, dan nantinya yang akan kita tanya banyak di sini adalah perbesaran dari bayangannya. Nah, jadi fungsinya adalah untuk memperbesar, gitulah ya, atau untuk melihat benda yang kecil menjadi lebih besar, begitu teman-teman ya. Dan loop itu sendiri itu menggunakan lensa. Lensa apa? Ya lensa cembung. Nah, jadi yang digunakan itu adalah lensa cembung. Ayo diingat kembali, lensa cembung itu adalah lensa yang fokus dan juga kelengkungannya itu bernilai apa teman-teman? Iya, bernilai positif. Nah, begitu dia. Jadi lensa cembung itu adalah lensa yang nilai fokus dan kelengkungannya adalah bernilai positif, begitu teman-teman. Karena memang fungsi loop itu adalah melihat benda yang kecil menjadi besar, harapannya ya peningkatan besarnya yang maksimal loh. Maka saya sedikit ulas kembali tentang lensa cembung. Meski seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa melihat di channel YouTube saya tentang lensa cembung itu, tapi tidak apa-apa, saya akan turunkan bagaimana loop itu bekerja. Nah, anggap ini lensa cembung, maka di lensa cembung ini ya, kita letakkan suatu benda. Ini di titik fokus yang pertamanya, ini kelengkungan yang pertama, ini fokus yang kedua, ini kelengkungan yang kedua. Jika kita meletakkan benda di sini ataupun di sini, maka benda itu akan lebih besar bayangannya ketika saya letakkan di antara optik dan titik fokus. Nah, jadi kemungkinan paling besar benda itu harus saya letakkan di mana, teman-teman? Harus saya letakkan di antara titik optik dan juga fokus. Kenapa demikian? Kalau kita jalankan sinar-sinar istimewanya, teman-teman ya, kalau kita jalankan sinar-sinar istimewanya, sinar datang dari sumber utama itu akan dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik pusat akan diteruskan. Nah, jadi kalau saya tarik ini perpanjangannya, maka bayangannya akan ada di sini. Nah, itu dia. Jadi konsepnya begini. Ketika kita menggunakan loop, maka benda itu akan tepat di antara O dengan F supaya bayangannya maksimal, teman-teman. Begitu dia. Nah, konsepnya bagaimana? Bagaimana loop itu bekerja? Saya gambarkan suatu mata di sini. Ini mata. Saya gambarkan mata ketika tidak melihat menggunakan loop ya, teman-teman ya. Nah, ketika mata tidak melihat dengan menggunakan loop, anggap suatu benda di sini. Teman-teman ya. Anggap suatu benda di sini. Maka sinar datang itu menuju ke mata ya. Maka di sini akan kita lihat perbedaannya. Nah, anggap mata normal ya di sini ya. Anggap mata normal. Jadi jauhnya benda ke mata itu sejauh kita gunakan titik dekat mata ya, yaitu SN ya, teman-teman ya. Jadi dengan besar theta, ini anggap theta 1. Ini tinggi benda, nah yaitu H. Oke, tangen theta pertama. Lalu apa perbedaannya ketika dia sudah menggunakan loop, teman-teman?
ketika dia sudah menggunakan loop, ini misalnya kondisi mata, kemudian loopnya di sini. Ya, teman-teman bisa gambar lebih baik lagi. Loopnya di sini. Di loopnya. Oke, setelah menggunakan loop, maka yang tadinya bendanya di sini, ya, katakan tadi sejauh SN, maka akan kita lihat bayangannya di belakang setelah benda itu, ya. Nah, itu ketika kita sudah menggunakan lensa. Ketika kita sudah menggunakan apa? Menggunakan loop, ya, teman-teman, ya. Jadi ibaratnya begini. Kalau tadi kita melihat sejauh S, dan ketika saya letakkan loop di tengah, maka seolah-olah jarak benda ke loop itu kan akan makin dekat. Tapi kita nggak tahu sejauh apa, kan begitu. Jadi kalau ini bendanya, ini pasti S-nya. Berapa jauh jarak benda ke lensa atau ke loop ini. Kalau ini tadi H, berarti ini H aksen. Inilah bayangan yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu sekarang adalah ini, teman-teman, yang lebih besar ini. Nah, ini tadi bendanya setelah menggunakan loop. Jadi dengan kata lain, sebenarnya saya ingin mengusahakan kondisinya jadi seperti ini. Jadi begitu. Artinya seperti itu. Jadi saya ingin mengkondisikan setelah saya menggunakan loop, saya kondisikan sekarang dia seperti benda itu berada di ruang 1. Jadi sekarang jaraknya itu tidak lagi sejauh SN. Ayo teman-teman, masih diingat untuk mata normal? Ya, saya tuliskan untuk mata normal. Ya, untuk mata normal, maka titik dekat mata atau jarak terdekat yang bisa dilihat mata itu adalah 25 cm. Sementara titik jauhnya, teman-teman, titik jauh mata itu sebenarnya adalah tidak terhingga. Jadi sejauh mata masih mampu memandang itu bisa kita lihat. Nah, sehingga akan ada perbedaan. Ini langsung ke mata, perbedaan sudutnya, teman-teman, ya. Perbedaan sudut yang tadi. Tarik perpanjangannya, ya, tarik perpanjangannya. Nah, jadi akan ada perbedaan sudut yang tadi. Sekarang ini θ2. Atau di sini pun saya bisa tuliskan θ2. Ya, berarti θ2 tetap di depannya adalah H, tapi sampingnya sekarang adalah sejauh S. Kalau tadi depannya adalah H, di sampingnya adalah sejauh SN. Maka di loop itu ada yang disebut dengan perbesaran angular. Ada yang disebut dengan perbesaran angular. Ada disebut dengan perbesaran angular. Apa perbesaran angular itu? Perbesaran angular itu adalah perbandingan besar sudut antara ketika menggunakan loop dengan tidak menggunakan loop. Perbesaran angular itu atau disimbolkan dengan M, ya, sekali lagi saya tuliskan, sudut ketika sudah menggunakan loop dan sudut ketika hanya menggunakan mata saja. Nah, karena sudutnya hampir sama dengan 0, maka nilai sudut itu sama dengan nilai tangennya. Maka M sama dengan, atau saya tuliskan yang dengan θ2 per θ1, teman-teman, ya. θ2 nya adalah apa? H per S. Nah, jadi θ2 nya adalah sekarang H per S, ya, depan per sampingnya. Sementara θ yang pertama adalah H per SN, adalah H per SN. Nah, SN itu apa? Sekali lagi titik dekat mata. Maka M bisa saya tuliskan menjadi H per S dikalikan dengan SN per H. Kemudian saya bisa coret, maka perbesarannya adalah SN per S. Nah, berarti SN itu apa tadi? Titik dekat mata. Sementara S itu adalah jauhnya benda terhadap lensa. Nah, begitu, teman-teman, ya. Nah, yang kedua, kita setelah ini ada beberapa bagian tentang posisi mata. Posisi mata yang pertama adalah sering ditanya perbesaran ketika mata tidak berakomodasi. Ketika mata tidak berakomodasi. Bagaimana tidak berakomodasi? Mata tidak berakomodasi itu tidak mencembung, ya, nak, ya. Jadi tidak seperti ini. Jadi mata tidak berakomodasi semua aja seperti ini. Oke, ya. Tapi kalau berakomodasi begini. Nah, jadi ketika mata tidak berakomodasi, syaratnya kita harus tahu, teman-teman.
ketika mata tidak berakomodasi, pertama yang teman-teman harus tahu itu adalah S-aksennya atau bayangannya itu akan jatuh di jauh tak hingga, teman-teman. Jadi kalau menggunakan lensa cembung itu tepat di titik fokus. Nah, jadi itu akan tepat, atau juga boleh dikatakan tepat di titik fokus. Tepat di titik fokus. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ingat di sini kemarin sedikit ini tentang lensa cembungnya, maka jika benda kalian letakkan tepat di titik fokus, maka nanti bayangannya berada di depan tapi jauh tak hingga. Ya, Maya tegak tapi jauh tak hingga. Dia nggak akan tahu, tapi jelas diperbesar. Ada bayangannya? Ada, tapi di jauh tak hingga. Begitu teman-teman. Jadi kalau nanti kamu temukan soal misalnya jarak bendanya sama dengan fokus silup itu dapat dipastikan bahwa mata sedang melihat dengan tidak berakomodasi. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini teman-teman, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/Sn, ya, maka S-aksen ya teman-teman ya. Tadi ketika mata tidak berakomodasi, maka S-aksennya itu akan berada di jauh tak hingga. Maka 1/E, 1/S ditambah 1/S aksen. S-aksennya adalah jauh tak hingga. Maka persamaan yang muncul itu hanyalah 1/E ya sama dengan 1/S. Maka untuk apa ini kita gunakan? Mari kita lihat yang tadi lagi. Tadi ternyata bahwa M itu adalah Sn/S. Nah sekarang boleh nggak ini saya tuliskan menjadi Sn dikali 1/S? Boleh ya teman-teman ya? Ternyata di sini 1/S itu adalah 1/F. Maka perbesaran ketika mata tidak berakomodasi ya sama saja dengan Sn/F. Nah saya kurungi. Ingat kurungnya, lupakan rumusnya. Bukan ide yang baik ya teman-teman ya. Nah itu. Yang kedua, bagaimana kalau mata itu berakomodasi teman-teman? Bagaimana kalau mata itu berakomodasi? Ya, atau sering disebut mata berakomodasi maksimum bebas ya. Mata berakomodasi. Nah, sama dengan ini apa yang perlu kita ingat di situ ya teman-teman ya? Ketika mata berakomodasi maksimum, maka nanti bayangan itu atau S-aksennya akan jatuh di titik dekat mata. Tapi saya tandai negatif. Kenapa demikian? Kenapa saya buat negatif SN-nya? Karena apa? Bayangan itu berada di depan lensa, teman-teman. Nah, kenapa? Karena bayangan itu berada di depan lensa. Jadi kalau saya gambarkan tadi seperti ini, di sini mata melihat, di sini kita menggunakan lensanya, kemudian tadinya bendanya di sini, kan bayangannya di sini lagi. Artinya dia berada di depan lensa. Dan kalau mata berakomodasi, jauhnya S-aksen itu sebesar 25 cm. Atau 25 saya gantikan jadi SN aja ya, tapi minus ya. Jadi teman-teman harus tahu kenapa minus. Karena bayangan itu berada di depan lensa. Nah, jika kalau kita masukkan ke dalam 1/F, 1/S ditambah 1/S aksen, maka S-aksennya dapat dituliskan. Maka 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/-Sn. Atau saya bisa buat ini jadi kurang ya teman-teman ya, dikalikan ya. Nanti saya buat jadi kurang ya. Maka kita cari ini Sn, kita cari S loh, 1/S. Maka 1/F ini tambah 1/Sn, itulah 1/S teman-teman. Nah, untuk apa lagi ini? Kembali kita ingat yang tadi. Kalau tadi M itu adalah Sn/S, atau juga boleh saya tuliskan menjadi Sn/1/S. Nah, 1/S-nya apa dong di sini? Maka M sama dengan Sn kali, di mana 1/S-nya adalah 1/E ditambah 1/Sn. Nah, sehingga dapat dituliskan lagi Sn/E ditambah Sn/Sn. Nah, jadi
perbesaran ketika mata tidak berakomodasi, teman-teman, saya coba di sini lagi. Perbesaran ketika mata berakomodasi adalah Sn per F ditambah 1. Nah, jadi begitu. Jadi, teman-teman harus tahu syarat-syaratnya sebenarnya supaya loop itu tidak menjadi sulit. Nah, yang terakhir. Di sini tadi bayangannya jatuh di titik dekat mata ya. Yang terakhir ini adalah bagaimana kalau mata berakomodasi pada jarak X, begitu ya. Bagaimana kalau mata berakomodasi pada jarak X. Nah, artinya apa itu? Artinya bahwa bayangan itu akan jatuh di sejauh X, teman-teman. Nah, itu pengertiannya. Jika dikatakan bayangan jatuh berakomodasi pada jarak X, itu artinya bahwa bayangan akan jatuh di sejauh X. Maka untuk perbesarannya boleh langsung ya, Sn per F ditambah Sn per X. Nanti berapa jauh dia berakomodasi. Demikian teman-teman, penurunan persamaan untuk loop itu sendiri. Jadi sebenarnya di sini teman-teman harus mengerti dulu bagaimana lensa cembung itu bekerja, dan fungsinya tadinya adalah untuk melihat benda yang kecil untuk menjadi besar. Maka perbesaran paling maksimal itu pada lensa cembung itu terjadi kalau bendanya diletakkan pada ruang satu antara titik optik dengan titik fokusnya. Nah, dan jika kita letakkan itu pada titik fokus, maka bayangan itu nantinya akan berada di jauh tak hingga. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti, dan kembali kita ingatkan, jika teman-teman ini bisa ada permasalahan soal, teman-teman bisa menghubungi ke Sopo Bimbingan Belajar Sopo Helios ya teman-teman ya. Bimbingan Belajar Sopo Helios itu sudah berdiri selama 6 tahun dan kita sudah menamatkan. Ada yang lulus ke ITB, ada yang lulus ke UGM, semualah universitas-universitas. Dan untuk saat ini bagi adik-adik kami yang belajar di Sopo Helios itu, kita tetap melayani, silahkan dicek semuanya, dan tetap stay at home. Kita sama-sama berdoa supaya kondisi lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat sore.